Assalamualaikum，大家好，欢迎回到 Firdavi Channel。Oke, jadi di video kali ini aku bakalan bahas tentang scholarship story aku. Jadi aku akan cerita ke kalian gimana cara aku dapetin beasiswa, gimana caranya aku daftar beasiswa, dan dari siapa aku daftar beasiswa, dapet info beasiswa dari siapa, dan masih banyak cerita lainnya. Nah, buat kalian yang penasaran, yang pengen tahu cerita aku kayak gimana, so jangan skip video ini ya, kalian tonton video ini sampai habis, oke? Oke, jadi awal mulanya itu adalah pas waktu aku tertipu sama agen scholarship. Nah, buat kalian yang masih belum tahu, buat kalian yang masih belum nonton video aku yang aku tertipu sama agen scholarship itu, kalian bisa tonton videonya di atas sini ya. Kalian bisa klik, ntar aku kasih videonya di atas sini. Jadi, aku di sana itu hanya 7 bulan kan. Dan waktu 6 bulan mau ke 7 bulan, aku tuh udah nggak kuat ya. Bukan cuma aku ya, teman-teman aku gitu. Kami tuh udah nggak kuat dan kami memutuskan untuk berhenti dan pulang ke Indonesia. Nah, pas waktu itu aku kayak mikir, aku di Indonesia ngapain ya gitu. Terus kayak aku juga mikir, semua orang udah pada tahu kalau aku itu kuliah di Cina. Semua orang bangga, keluarga aku bangga aku kuliah di Cina. Tapi aku juga udah ngabisin duit orang tua aku itu banyak banget. Udah puluhan juta yang aku habisin. Nah, dari situ aku punya impian kayak aku harus lanjut kuliah di Cina lagi. Dan aku pokoknya harus dapet full scholarship. Gimana caranya? Nah, jadi kayak dari pikiran itu aku semangat banget buat dapetin yang namanya full scholarship. Nah, pada akhirnya aku cari informasi kemana-mana. Dan orang pertama yang aku chat adalah kakak kelas aku waktu SMA. Jadi SMA aku kebetulan udah ada pelajaran bahasa Mandarin. Dan setiap tahunnya emang udah ada kakak kelas yang berangkat ke Cina gitu. Jadi kakak kelas SMA aku yang aku chat ini adalah siswa pertama di SMA aku yang berangkat ke Cina. Dan kakak kelas ini ngejelasin tentang beasiswa CSC atau CGS. Dan waktu itu aku sama sekali nggak paham tentang beasiswa itu. Padahal ya kakak kelas aku ini ngejelasin secara detail, ngejelasin secara jelas banget. Tapi aku sama sekali nggak paham. Karena emang aku nggak tahu sama sekali tentang scholarship. Aku nggak tahu sama sekali gimana daftar scholarship. Dan aku nggak mudeng guys, gimana. Aku nggak kehabisan akal. Aku nggak menyerah. Akhirnya aku tanya sama pihak KBRI Beijing. Nah, pas waktu itu kebetulan kayak kami itu laporan gitu, laporan ke KBRI Beijing kalau kami di sana itu lagi ditipu sama agen scholarship. Nah, jadi sambil aku laporan, aku selipin tuh pertanyaan-pertanyaan scholarship gitu. Dan beliau itu juga ngejelasin tentang scholarship CSC atau CGS. Dan aku juga sama sekali nggak paham. Oke, aku nggak paham. Dan akhirnya aku chat sama pihak KJRI Guangzhou. Ya sama sih kayak KBRI Beijing, aku laporan juga sama mereka gitu kan. Dan aku dapat kontaknya, ada ibu gitu ya, kerja di KJRI Guangzhou itu. Ibu itu emang ngurusin tentang scholarship gitu. Dan biasanya per tahun KJRI atau KBRI itu biasanya dapat form scholarship dari beberapa kampus gitu. Jadi yang pengen daftar lewat embassy itu biasanya mereka udah ada entah 5 atau 3 scholarship gitu sih biasanya. Nah, jadi kebetulan si ibu ini yang megang gitu. Dan tentang informasi scholarship tuh ibu ini yang tahu. Terus aku tanya sama ibu ini. Nah, tapi misalkan nih aku hari ini chat si ibu ini, tapi ibu ini itu ngebalesnya 2, 3, bahkan 1 minggu baru bales chat aku. Dan bahkan nggak bales sama sekali. Jadi aku nyepam baru dia bales gitu. Terus kayak, aduh, ini tuh panjang deh kalau gini ceritanya. Akhirnya aku kayak menyerah guys. Aku menyerah dan aku itu pengen daftar lewat SMA aku aja. Ya udah, akhirnya kami pulang dan nyampe di Indonesia sekitar seminggu. Aku masih cari informasi tentang beasiswa, cuman aku nggak paham gitu kan. Dan akhirnya ada Lausha aku yang ngechat aku. Jadi Lausha ini dari SMA aku, ngajar pas waktu aku SMA, ngajar bahasa Mandarin. Beliau tuh tanya kayak kabar aku gimana, aku kuliahnya gimana gitu. Tapi ya udah, aku akhirnya cerita sama beliau kalau aku sekarang di Indonesia dan aku itu tertipu sama agen, bla 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 ya, banyak banget aku cerita. Dan beliau itu tanya sama aku, terus selanjutnya kamu mau gimana gitu kan. Dan aku bilang sama beliau kalau aku itu mau daftar beasiswa lagi, tapi yang full beasiswa, dan aku mau lewat SMA. Dan ternyata beliau ini juga bisa membantu aku gitu. Akhirnya beliau setuju untuk membantu aku. Dan tapi yang perlu kalian tahu adalah Laushaku ini bukan agen.
Jadi beliau ini cuman ngebantu kita siapapun yang semangat yang pengen kuliah ke Cina gitu. Jadi beliau ini mau ngebantu banget, beliau ikhlas mau ngebantu gitu. Dan beliau itu juga punya kursusan. Jadi buat kalian yang berada di daerah Jawa Timur, kalian bisa kursus bahasa Mandarin di Lausha aku ini. Dan juga kalau misalkan kalian pengen konsultasi tentang scholarship, kalian bisa hubungin Lausha ini dan aku nanti kasih kontaknya di bawah. Jadi aku paham tentang scholarship ini dari Lausha aku yang ini gitu. Jadi aku itu daftar di CSC tipe A, CSC tipe B, beasiswa pemerintah daerah dan juga beasiswa kampus. Jadi ada 4 macam scholarship yang aku daftar gitu. Dan ada 7 kampus yang aku daftar. Kan kalau CSC tipe A itu harus ada 3 kampus sekaligus dan aku itu pilih kampus yang bagus. Yang pertama kali aku cantumin ya, itu adalah Wuhan University, Nanjing University, Nankai University. Jadi kampus yang bagus-bagus yang aku cantumin di sana. Dan aku masih belum tahu trik untuk dapetin beasiswa itu gimana gitu kan. Jadi aku ambil aja yang bagus gitu kampusnya. Yang CSC tipe B aku daftar di Tianjin University dan aku lupa kampusnya apa. Nanti aku taruh di sini kampusnya ya, nama kampusnya. Dia juga ada di daerah Wuhan. Nah, kalau CSC itu kan biasanya pendaftarannya dibuka Januari dan kayak pengumumannya itu di bulan Juni, Juli, Agustus gitu kan. Jadi ya emang jauh banget jaraknya gitu kan ya. Jadi pas waktu bulan-bulan pertengahan gitu kita digantung. Itu pun kalau kita lolos alhamdulillah. Nah, kalau kita nggak lolos kan masih nunggu tahun depan lagi gitu baru kita bisa daftar lagi gitu kan. Kebetulan aku itu masuk di grup WeChat CGS 2018 dan waktu itu udah ada beberapa teman-teman di sana yang udah dapat email dari CSC tipe A. Jadi mereka udah dapat email menyatakan kalau mereka udah lolos dan waktu itu aku nggak dapet. Dan ternyata aku nggak lolos guys. Dan katanya kalau CSC itu kalau misalkan kita nggak lolos kita nggak dapat email. Kalau yang lolos kita dapat email. Tapi yang CSC tipe B yang di Tianjin University itu aku lolos. Cuman kayak Tianjin University nuker beasiswa aku gitu loh. Kan aku daftar beasiswa CSC tipe B yang full scholarship. Dan mereka nuker sama kayak beasiswa kampus gitu. Jadi yang dapat beasiswanya cuman kayak kampus sama asrama doang. Kayak biaya hidup gitu itu aku sendiri yang bayar gitu. Aku sendiri yang tanggung gitu. Dan aku waktu itu nggak mau, akhirnya aku tolak. Bukan tolak ya, maksudnya kayak karena aku punya impian kayak aku harus dapat yang full scholarship, jadi aku nggak mau gitu. Mereka juga kan nuker gitu ya, nuker beasiswanya gitu. Akhirnya aku nggak mau dapat beasiswa itu. Pas waktu aku daftar CSC tipe B yang di Wuhan itu, yang aku lupa nama kampusnya itu apa, aku daftar itu pas waktu deadline-nya itu udah hampir-hampir gitu loh. Jadi waktu itu aku kebetulan ada kenalan kakak kelas yang kuliah di kampus itu. Dan karena deadline-nya udah hampir, takut nggak nutut ya kalau aku kirim berkas dari Indonesia sampai ke Cina gitu. Dan aku mintalah bantuan sama kakak kelasku ini. Jadi kayak aku cuma ngirim email sama beliau dan beliau yang bantu ngeprintkan di sana. Terus beliau juga yang bantu ngasih ke kampus itu gitu. Dan aku juga nggak tahu kalau pakai cara kayak gitu tuh membuat kita bisa nggak lolos gitu kan. Dan emang bener aku nggak lolos di kampus itu. Nah jadi udah ada 4 kampus ya. Jadi CSC tipe A itu yang 3 kampus sama 1 kampus ini yang nggak ngelolosin aku. 1 kampus yang ngelolosin aku yaitu di Tianjin University itu. Nah pas waktu itu udah bulan Juni, Juli, Agustus gitu. Dan biasanya kan kampus-kampus yang ada beasiswanya bulan-bulan kayak gitu tuh udah tutup semua gitu. Dan aku juga udah ngemail banyak banget kampus dan mereka juga pada bilang kalau udah tutup. Jadi ada 2 kampus yang masih buka. 1 kampusnya aku lupa namanya apa dan aku udah cari di email aku. Waktu itu mereka kasih email ke aku, cuman emailnya udah tertutup ya sama email-email yang lain karena emang udah 2018. Nah yang kedua ini adalah kampus Guangxi University gitu. Terus ya udah akhirnya aku daftar dua-duanya ini dan dua-duanya nerima aku. Nah kalau yang kampus yang kataku aku nggak inget nama kampusnya apa, aku itu diterima tapi kejadiannya sama kayak yang Tianjin University. Jadi mereka nuker beasiswa aku gitu. Jadi akhirnya aku nggak mau juga, aku tolak mereka juga gitu. Dan pada akhirnya aku lolos di Guangxi University. Cuman kalau yang Guangxi University ini aku nggak dapet email, cuman aku dapet SMS yang bilang kalau aku lolos gitu. Tapi emang ini udah kampus satu-satunya, kampus terakhir yang terima aku. Jadi aku nggak mau kehilangan kesempatan ini gitu. Akhirnya aku ambil yang Guangxi University ini. Akhirnya aku kuliah di Guangxi University.
aku menjadi mahasiswa di sana ya. Sampai sekarang aku masih semester 5 dan aku masih di Guangxi University gitu. Jadi itu cerita aku guys. Jadi buat kalian yang udah daftar beasiswa, cuman kalian gak lolos beasiswanya, kalian gak usah patah semangat, kalian tetap aja semangat, apply, dan apply. Jadi kalian harus banyak banget daftar beasiswa, karena kalau kalian hanya daftar satu beasiswa itu belum tentu lolos gitu. Jadi kalian apply aja beberapa beasiswa. Dan juga kalian jangan pernah patah semangat, karena kita masih belum tahu kesempatan yang mana yang bakal dikasih, ya kan. Jadi kita semangat aja, terus berjuang, terus berdoa gitu. Nah jadi itu aja cerita yang bisa aku share buat kalian. Semoga ceritanya bisa memotivasi kalian biar bisa tambah semangat lagi buat bisa dapetin beasiswa kuliah ke luar negeri. Jadi kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya dan jangan lupa di subscribe ya guys channel ini biar aku bisa tambah semangat lagi buat video yang bermanfaat lainnya. Dan jangan lupa juga di share ya ke teman-teman kalian. Cai